Wilayah penghasil buah naga terbesar di tanah air adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan cuma dikirim ke wilayah Indonesia saja, tapi juga sudah diekspor ke berbagai negara. Makanya olahan buah naga di sini sangat beragam, salah satunya pai buah naga. Berbeda dengan pai kebanyakan, yang satu ini dijamin lebih sehat. Soalnya buah naga kaya akan vitamin C yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang ada pada wortel. Ada 2 kelompok bahan yang digunakan untuk pai buah naga. Yang pertama digunakan sebagai kulit, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai isinya. Fams, ada 2 tahapan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Yang pertama, bikin adonan kulit dulu. Biar nggak gagal, ada tipsnya nih Fams. Adonan kulit ini membutuhkan tepung terigu berprotein rendah. Tepung ini bisa membuat adonan kulit pai menjadi lebih renyah. Hal itu disebabkan karena jenis tepung ini lebih sedikit mengandung gluten. Oh iya, adonan kulit pai dicampur sampai rata ya. Kalau terlalu banyak, nanti hasil pemanggangan jadi nggak renyah. Air yang digunakan sebaiknya dalam keadaan dingin, karena air dengan suhu panas akan membuat lemak pada adonan jadi meleleh. Bisa-bisa kulit pai yang dihasilkan jadi terlalu rapuh. Tinggal cetak deh. Sebelum dipanggang, tusuk-tusuk kulit pai dengan garpu agar adonan tidak mengembang. Selanjutnya, oven bagian kulit beberapa menit sampai warnanya sedikit lebih gelap. Kalau bagian isiannya terbuat dari susu bubuk yang sudah dicairkan. Susu cair ini akan dimasak dengan campuran tepung maizena. Ini nih yang gak boleh ketinggalan, buah naga dengan warna merah meriah. Oh iya Fams, warna merah sering direpresentasikan oleh makanan utama dan bisa membangkitkan selera. Gak heran kalau warna ini dipilih oleh banyak restoran sebagai logo, menu, dan lain sebagainya. Selagi hangat, langsung dimasukkan ke dalam adonan kulit yang sudah dibuat. Karena saat dingin, fla bisa menjadi keras dan menggumpal. Fams, jalan-jalan beli kemangi, pulangnya lewat tol Bocimi. Kalau main ke Banyuwangi, jangan lupa mampir ke sini. Banyuwangi memang memiliki aneka kuliner yang sulit untuk dilewatkan. Salah satunya kafe di Jalan Kiai Haji Agus Salim ini. Masih ada satu menu lagi nih Fams, namanya Hot Chili Burger. Biar image hotnya makin kuat, roti burgernya dibikin warna merah Fams. Ini dia yang bikin jadi merah. Yap, buah naga. Daging buah naga mengandung antosianin yang bisa dipakai sebagai pewarna alami. Untuk sensasi pedasnya, Baron menambahkan bubuk paprika merah. Terus adonan masih harus diistirahatkan selama 45 menit hingga 1 jam buat ngasih waktu fermentasi raginya. Baru deh dipanggang di dalam oven sekitar 30 menitan. Tuh hasilnya, burger yang merah merona dengan bentuk bulat sempurna. Sebelum disusun dengan bahan lain, roti buns yang sudah dibelah 2 dipanggang sebentar sampai agak kering. Adonan dagingnya juga dipanggang sampai matang dan agar kering di kedua sisinya. Jangan ketinggalan pelengkapnya Fams, ada bawang bombay dan keju. Hot Chili Burger dari Banyuwangi siap nemenin sarapan kalian nih Fams. Ada peribahasa bilang, ada udang di balik batu. Tapi kalau yang ini, ada udang dimasak batu. Aroma dan warna merona udangnya sangat menggiurkan Fams. Ngomong-ngomong, kalian masuk tim yang mana nih? Tim melepas kulit udang atau makan kulit udang? Jangan remehkan kulit udang deh Fams. Kulit udang ternyata bisa menambah kenikmatannya. Kalau udang yang digoreng dengan kulitnya bisa menghasilkan tekstur kulit yang kriuk. Kalian pasti menduga kalau kepala udang adalah sampah. Apalagi kepala udang ukuran jumbo bisa menciptakan cita rasa gurih. Lokasinya ada di pesisir pantai Brebes Fams. Masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani tambak. Jenis tambak udang faname dan udang windu menjadi paling populer di sini. Fams, udang windu menjadi pilihan terbaik untuk diolah menjadi udang rebus batu. Soalnya ukurannya lebih besar dan bertekstur keras. Udang windu juga punya nama lain Fams, namanya udang peci. Proses masaknya juga terbilang unik Fams. Udang dimasak dengan batu alam yang biasa dijumpai di pinggir kali. Batu yang dipakai juga bukan ukuran besar, tapi seukuran bola tenis meja. Dan jangan takut nggak higienis ya Fams. Sebelum dipakai, batu kali ini sudah dibersihkan. Giliran bersihkan udangnya nih. Kemudian potong kaki udang dengan gunting. Jangan lupa potong mata dan antena udang. Bersihkan juga bagian dalam udang. Caranya belah bagian punggung sampai ekornya. Baru deh bersihkan kotoran yang berwarna hitam. Kalau sudah bersih, udah aman dimasak.
Soal bumbunya sangat bervariasi, ada saus tiram, kecap manis, dan merica bubuk. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum, lalu tambahkan minyak dan mentega. Disusul saus tiram, merica bubuk, dan bumbu lainnya. Sekarang masukkan udangnya, fams. Udang yang warna kulitnya keabu-abuan langsung berubah menjadi merah merona. Warnanya sangat menggoda untuk dimakan. Ketika dipanaskan, udang melepaskan zat tertentu sehingga berubah warna menjadi kemerahan. Biar makin mantap, beri tambahan bumbu warna-warni, fams. Sambil nunggu matang, panaskan batu kali dengan kompor dan piring tanah liat. Aduk batu kali biar panasnya rata. Proses memanaskan batu nggak lama kok, 5 menit udah cukup tuh. Nah, kalau kuah udang sudah mengental, tandanya sudah siap ditaruh di atas batu kali. Eits, hati-hati ya, fams. Jangan sampai tangan kena batu atau terciprat kuahnya yang panas. Soal rasa, jangan ditanya, fams. Hidangan ini sungguh memanjakan lidah. Udang juga tetap hangat karena disajikan dalam hot plate dari batu. Tapi walaupun namanya rebus batu, ternyata hidangan ini nggak direbus sama sekali. Kalau penasaran, segera meluncur ke Desa Randu Sanga, Kabupaten Brebes, fams. Ditunggu loh. Lain di Brebes, lain pula di Lampung, fams. Tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kupang Teba, Bandar Lampung. Olahannya langsung digelar di atas meja. Konsep ini dikenal dengan Louisiana Style, yang merupakan sebuah cara menikmati seafood langsung menggunakan tangan. Louisiana Style sendiri merupakan salah satu gaya santap seafood dari negeri Paman Sam, Amerika. Pasokan seafoodnya didatangkan langsung dari sejumlah daerah pesisir yang ada di Lampung. Daripada penasaran, kita langsung intip dapurnya aja yuk, fams. Proses dimulai dengan menyiapkan angry sauce. Untuk sausnya udah jadi nih, fams. Tinggal dipanasin aja. Next, siapkan semua bahan seafood lalu kukus selama 8 menit. Makanan laut merupakan sumber protein berkualitas tinggi, fams, karena umumnya rendah lemak jahat. Protein ini sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja karena bisa meningkatkan massa dan kekuatan otot. Sementara bagi orang dewasa, asupan makanan tinggi protein juga bisa membuat tubuh tetap bugar dan kuat. Usaha olahan laut ini sudah ada sejak tahun 2019. Dalam sehari setidaknya ada 20 kg lebih seafood yang diolah. Lokasinya buka setiap hari ya, fams, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Satu paket seafood harganya mulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp400.000. Kita cari keringat sambil nostalgia dulu ya. Kita sepedahan bareng salah satu komunitas sepeda yang ada di kota Trenggalek, Jawa Timur. Kalau mendengar kata sepeda, mohon jangan alergi dulu ya, fams. Karena sepeda yang kita kayuh ini bukan jenis sepeda yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Justru sepeda-sepeda ini akrab banget dengan masa kecil kita dulu. Betul, fams, memang ini sepeda mini jadul, tapi hasil modifikasi, terutama dengan penambahan transmisi yang bisa menambah kecepatan laju sepeda. Sepeda jadul memang punya keunggulan tersendiri, fams, terutama yang diproduksi era tahun 80-an ke bawah, karena bahan baku rangka sepeda pada saat itu umumnya terbuat dari besi baja yang tahan lama tapi harganya ekonomis. Karena sudah nggak ada edisi barunya, jadi harus cari dalam kondisi bekas. Harga di tukang sepeda bekas juga pastinya terjangkau. Kalau sepedanya udah ada, tinggal dilepas semua bagian dari bodi sepeda, mulai dari keranjang, jok, boncengan, roda, sampai rantai. Salah satu keuntungan memodifikasi suatu barang adalah bisa membuatnya sesuai keinginan. Misalnya saja bisa memilih warna sesuai selera. Setelah pewarnaan selesai, tinggal pasang lagi bagian-bagian lainnya. Kalau ada uang lebih, tentu bisa beli komponen yang baru ya, fams. Itu pun bisa disesuaikan dengan budget yang ada. Bahkan bisa memilih komponen yang second juga, asalkan kondisinya masih bagus. Nggak pakai lama, akhirnya sepeda mini hasil modifikasi sudah selesai nih. Kalau tadi harga sepeda bekas berkisar Rp250.000, setelah dimodif bisa langsung naik kasta, fams. Mungkin bisa mencapai jutaan. Soal modifikasi, para anggota komunitas sepeda di Trenggalek ini memang untuk mengenang masa lalu, jadi bukan orientasi bisnis. Zaman dulu, sepeda mini sangat digemari anak-anak. Makanya sepedanya dimodif biar orang tua zaman now juga bisa mengendarai tanpa malu, serta lebih nyaman di berbagai kondisi jalan. Apalagi di Trenggalek sini, fams, kondisi jalannya enak banget kalau buat sepedahan.
Terletak di pesisir pantai selatan, Trenggalek memiliki beberapa spot yang bisa menjadi alternatif untuk goes, seperti area pantai Pasir Putih ini. Jalan protokol yang nggak terlalu ramai, aman banget untuk touring rame-rame gini. Enak banget ya fams, udah badan sehat, bisa cuci mata pula. Terus keluar duitnya juga nggak banyak. Itu yang dibilang sehat lahir batin fams. Hihihi. Fams, kalian punya jeans favorit? Bohong banget kalau nggak punya, karena jeans selalu jadi andalan di segala macam suasana dan aktivitas. Tapi yang namanya barang sudah tentu ada masa pakainya kan? Bisa robek, bladus, kena kotoran yang nggak hilang, atau jadi nggak muat karena tubuh memuai. Intinya, celana bahan denim itu udah nggak bisa dipakai lagi sama kalian. Nah, supaya tetap bermanfaat dan kenangannya nggak hilang, kalian bisa bikin jeans jadi pot. Step-stepnya gampang kok. Pertama, pastikan kondisi jeans kalian tidak ada robek dan tak ada celah. Mau tahu kenapa? Kita ke step selanjutnya ya. Ujung celananya diikat pakai kabel tis untuk menutup celah. Sebenarnya kalian bisa pakai apa saja untuk mengikatnya, dan nggak perlu diikat pakai cincin kawin juga kali. Prinsipnya bisa mengikat kuat dan tak ada celah untuk media tanam seperti tanah. Makanya kondisi jeansnya juga harus aman dari robek atau bolong. Nah, tinggal masukkan tanah atau media tanamnya. Bisa juga berupa sekam atau campuran organik. Oh ya, dalam beberapa tahun terakhir, bahan denim mulai dicampur dengan bahan tekstil yang lain untuk membuat bahan jadi lebih elastis. Makanya banyak bahan denim yang bisa melar. Kalau jeans kalian lebih elastis atau lebih tipis, kalian bisa rendam dulu jeansnya pakai semen dengan perbandingan air yang lebih dominan. Kalau dirasa sudah merata, diamkan dan keringkan. Jangan sampai ada celah di celananya. Pastikan semua bagian jeans sudah terisi. Sambil dipadatkan, masukkan tanamannya. Lalu padatkan lagi sambil posisikan jeansnya untuk berdiri. Tuh, sudah mulai terlihat kan bentuk jeansnya? Ginuk-ginuk gitu, fams. Terakhir, kalian bisa lap sedikit bagian luar jeansnya dengan lap basah, supaya keluar lagi warna jeansnya. Tapi jangan ngarep bakal kinclong banget ya. Namanya juga memanfaatkan barang yang sudah nggak terpakai. Setidaknya kita bisa mengurangi sampah yang timbul kalau kita bisa menerapkan konsep reduce, recycle, dan reuse. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia tahun 2017, konsumsi produk pakaian jadi mencapai pada angka 1.712 ton. Dari sekian banyak yang dipakai setelah beberapa lama akan menimbulkan sampah atau barang bekas tak terpakai. Biarpun tindakannya simpel, tapi kalau semua warga dunia melakukannya, tentunya bumi menjadi lebih sehat dan aman sampai buat anak cucu kita nanti. Fams, ini tuh edible flower alias bunga santapan, alias bunga yang bisa dimakan. Menambahkan bunga dalam makanan dan minuman sudah bukan hal baru lagi di luar negeri, terutama di Eropa. Bunga santapan sangat populer di era Victoria di tahun 1870-an. Nah, kalau Kak Ica baru memulai bisnis bunga santapan ini sejak tahun 2018. Namun pembibitan, pembuatan greenhouse dan perencanaannya sudah dimulai sejak 2017. Biasanya Kak Ica menjualnya dalam bentuk paket, bisa per jenis bunga atau di-mix dalam satu paket. Kesegaran bunga-bunganya harus tetap terjaga. Dari kebun di Cisarua Bogor ke berbagai konsumen di sekitar Jabodetabek. Harganya berkisar dari Rp20 sampai Rp90.000. Biar lebih jelas, kita meluncur ke kebunnya fams. Namanya Harvest Mountain Organic di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bunga-bunga yang dibudidayakan ada nasturtium, French marigold, African marigold, bunga telang, dan lain-lain. Semua bahan di sini organik loh fams. Penyemaiannya dilakukan secara alami tanpa pestisida dan bahan kimia. Karena bunga yang ditanam nantinya akan dikonsumsi. Fams, dalam sebuah jurnal teknologi pangan yang terbit tahun 2011, bunga mempunyai kandungan protein, flavonoid, zat besi, mineral, antioksidan, dan vitamin A. Namun hati-hati Fams, nggak semua bunga edible bisa dikonsumsi. Beberapa tumbuhan justru bisa menimbulkan reaksi alergi buat orang tertentu. Bila dikonsumsi dalam keadaan tak bersih, bisa membawa zat beracun ke dalam tubuh. Makanya bunga-bunga yang dikonsumsi haruslah higienis dan organik.
Kalau mau mengimbangi nutrisi dan protein nabati, buah-buahan dan aneka bunga juga bisa jadi pilihan selain sayur. Kayak nasi goreng merah dan puding cantik ini nih. Warna merahnya berasal dari buah naga, sementara bunga yang berada di dalam puding juga bunga asli dan boleh dimakan. Untuk rasa nasi gorengnya sendiri nggak banyak berubah kok fams, meski sudah dicampur dengan buah naga. Yang pasti sih warnanya jadi lebih cantik ya. Nah, yang unik sih puding bunga ini, di dalamnya diberi hiasan bunga telang berwarna biru dan bunga kenikir berwarna kuning, juga tambahan daun mint yang memberikan kesegaran. Semua bunga ini sudah pasti aman dikonsumsi dan memiliki manfaat untuk kesehatan. Bunga telang dikenal sebagai pewarna alami makanan. Selama berabad-abad, bunga ini juga digunakan dalam pengobatan tradisional Asia dan Timur Tengah. Sementara bunga kenikir bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, mencegah osteoporosis, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan mengobati diabetes. Untuk membuat puding, selain aneka bunga tadi, siapkan agar-agar bubuk, susu, dan gula pasir. Proses pertama, kita buat lapisan agar-agar paling bawah. Panaskan air, gula, dan bubuk agar-agar sampai mendidih. Untuk menambah rasa, kita gunakan sirup leci. Kalau sudah mendidih, tuang adonan puding ke dalam mangkok cetakan. Kemudian susun berbagai bunga tadi di atasnya. Buat terbalik menghadap bawah ya fams. Sambil menunggu lapisan pudingnya mengeras, kita buat adonan puding bagian atasnya. Kali ini kita buat dengan menggunakan tambahan susu dan air bunga telang. Jadi warnanya agak biru gini fams. Adonan puding tinggal dituang ke cetakan, lalu tunggu beberapa saat supaya keras. Sekarang lanjut, kita buat nasi gorengnya fams. Bumbu yang diperlukan antara lain bawang, kemiri, kunyit, dan serai. Sebelum dihaluskan, bahan digoreng sebentar, kemudian blender sampai halus. Selanjutnya goreng potongan daging ayam wortel dan jamur untuk isian nasi gorengnya. Kemudian tambahkan bumbu halus dan masukkan nasi putihnya. Biar makin enak, bisa dibumbui lagi dengan saus tiram, minyak wijen, dan garam. Yang terakhir, baru kita masukkan jus buah naga. Wih, cantik banget ya fams. Semoga menjadi inspirasi menu makan siang nanti ya. Keindahan Batam gak lepas dari pulau-pulau di sekitarnya fams. Salah satunya Pulau Pengalap yang menjadi destinasi wisata ini. Untuk menuju Pulau Pengalap, kita bisa memakai perahu motor penumpang dari Pulau Galang. Waktu tempuhnya kira-kira 1,5 jam perjalanan darat dari kota Batam. Dulu fams, Pulau Pengalap adalah pulau tak berpenghuni. Beberapa tahun belakangan, tempat ini dibangun dan dijadikan objek wisata kepri koral. Untuk namanya diambil karena adanya kekayaan terumbu karang lunak di perairannya. Di kedalaman 5 meter, kita sudah bisa melihat hamparan terumbu karang dan habitat hewan laut dangkal, seperti ikan-ikan mungil ini. Kalau kalian belum terbiasa snorkeling, wajib ya ditemani pemandu, supaya lebih aman. Kalian yang gak berani nyemplung, tapi tetap ingin lihat keindahan bawah laut, ada fasilitas akuarium bawah air, fams. Dari kaca ini kita bisa melihat kelompok ikan-ikan cantik yang berenang bebas. Aktivitas air lainnya, memberi makan ikan dan penyu di penangkaran. Ayo, makan yang banyak ya, supaya cepat besar. Hihihi. Selain melihat keindahan bawah laut, di sini juga ada wahana permainan air fams. Kalau mau yang menantang adrenalin, cobain nih hovercraft atau kapal bantalan udara. Untuk menggerakkan kapal ini digunakan daya dorong dari baling-baling pesawat udara fams. Gak main-main, kapal ini melaju cukup kencang. Kelebihan kapal udara ini bisa jalan di atas air, lumpur, atau pasir pantai. Gak cuma di darat aja, kita juga bisa sepedahan di atas air. Ini dia fams, wahana water bike. Prinsipnya masih sama dengan sepeda biasa, tinggal goes aja. Lumayan berat nih. Kalau nggak mau capek-capek beraktivitas lagi, masih bisa jalan-jalan di pantai kok. Gimana fams, sudah komplit kan liburan kita kali ini? Untuk berwisata ke pulau ini, ada beberapa paket wisata yang disediakan fams. Bisa one day tour, seharian di pulau tanpa menginap.
Gimana fams? Nggak kerasa sudah 30 menit Ragam Indonesia kasih informasi yang unik dan menarik. Tentunya nggak akan cukup buat bahas semuanya. Ikutin terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.